Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Apa kabarnya? Nah, kami doakan kawan pajak selalu dalam kondisi sehat ya, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dimanapun kawan pajak berada. Amin. Amin. Nah, jumpa kembali bersama kami, tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Gambir 2 dalam acara Jackpot Jagadu Podcast bersama saya Ayu, dan tentunya saya tidak sendiri ya kawan pajak. Ini telah hadir bersama saya nih ada Mas Fani. Iya, baik. Iya. Apa Selamat kabar sore. kawan pajak semua? Semoga sehat semua ya. Amin, amin. Nah, di sebelah kiri saya nih ada Mas Adi nih. Apa kabar Mas Adi? Baik. Halo kawan pajak. Iya. Nah, di sore hari ini kita tentunya seperti biasa ya, kita menemani aktivitas kawan pajak di sore hari. Mungkin ada yang sudah perjalanan pulang, Betul. iya, baik. atau mungkin masih ada yang dikejar JT mungkin ya. Bisa ya. long weekend. Mau long weekend, Iya, iya, udah. dikebut dulu nih kerjaannya. Mau liburan. Nah, mau liburan. Bulan Juni ini banyak liburan, Mbak Ayu. Nah, betul. Menyelesaikan PR-PR yang tertunda mungkin ya. Bisa. Ya. Nah, ini di kesempatan baik ini kita akan bincang-bincang ini tentunya tentang perpajakan ya. Boleh, Mbak Ayu. Nah, hari ini kita mengangkat tema tentang PMK nomor 81 tahun 2024. Ini kita membahas tentang klaster pembayaran. Bisa ya. Iya. Jadi memang PMK 81 ini cukup banyak yang diatur Mbak Ayu ya. Betul Ya. sekali. Salah Iya. satunya terkait pembayaran. ya, Terkait Mbak Ayu. pembayaran, iya. Mungkin sebagai informasi juga bahwa PMK 81 tahun 2024 ini adalah ketentuan yang mendasari ya dalam pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan gitu. Jadi banyak sekali memang yang dibahas, dan kali ini kita akan membahas tentang klaster perpajakan. Pembayaran. Tentang klaster pembayaran. Maaf, iya. Nah, hal-hal apa saja yang berubah dan atau yang diatur ya dalam klaster pembayaran ini, silakan kawan pajak simak ya sampai selesai ya kawan pajak. Baik, untuk pertama ini saya ke Mas Wadi dulu ya, boleh Baik, ya? Mbak Ayu. Nah, ini pertama kali nih apa saja nih yang hal-hal yang berubah ini di ketentuan perpajakan yang diatur dalam PMK 81 ini, khususnya di klaster pembayaran. Jadi sebetulnya di klaster pembayaran ini ada 4 pokok besar Mbak Ayu, ada 4 PMK. Iya, jadi kalau yang terkait PMK 242 kawan pajak itu yang ada perubahan ya, menyesuaikan dengan sistem inti administrasi perpajakan, atau yang mungkin kawan pajak lebih familiar dengan Kortek atau portal wajib pajak ya kawan pajak ya. Iya. Itu adalah terkait yang pertama jatuh tempo pembayaran. Jatuh tempo Di situ pembayaran. ada perubahan utamanya di pajak penghasilan yang paling utama ya, pemotongan pemungutan ya Iya. kawan pajak ya. Nanti dibahas lebih detail tentunya ya. Iya. Cuman ini kita spoil dulu salah satunya ya, terkait jatuh tempo pembayaran. Kemudian berikutnya terkait sarana pembayarannya kawan pajak. Kemudian yang ketiga di sana ada yang baru dari Kortek Mbak Ayu, deposit pajak ya. Deposit Mungkin pajak, ya. kalau kita baru sampaikan Juni, mungkin kawan pajak juga udah tahu ya. Iya, sudah. Deposit pajak ya kawan pajak ya. Baik, udah pernah dibahas juga salah- ya di betul. ini. Salah Jackpot sebelumnya. satu solusi apabila kawan pajak mengalami kesulitan pada waktu bayar dan lapor SPT ya. Iya. Biar tidak kena sanksi kawan pajak seperti Baik. itu. Kemudian berikutnya terkait pembayaran menggunakan mata uang asing kawan pajak. Di situ juga ada perubahan di mana sebelumnya mungkin harus dikonversi ya. Kalau misalnya sekarang di ketentuan yang baru kawan pajak, kalau misalnya sudah punya izin ya, memang dia punya izin untuk menggunakan mata uang dolar, itu bisa tetap menggunakan mata uang dolar seperti itu. Kemudian berikutnya yang juga berubah paling banyak kawan pajak, yang mungkin efeknya tidak hanya dirasakan kawan pajak ya, dirasakan oleh kami juga. Ini terkait pemindah bukuan ya kawan pajak ya. Dulu kalau kita salah setor, salah kode jenis setoran, salah kode jenis pajak,
kita ada double store itu dulu kan bisa PBK ya kawan pajak ya, Iya. pemindah bukuan ya, solusinya yang paling mudah. paling ya, mudah. paling mudah. paling biasa dicari ya kan Iya. pajak. Nah sekarang di PMK 81 setelah Kortek ini kawan pajak mulai 1 Januari 2025 di sini terbatas, jadi berubah jadi terbatas nanti yang bisa pemindah bukuan. Tapi jangan khawatir, tetap ada solusinya ya Mbak Ayu Iya, ya nanti ya, betul meskipun sekali. nggak bisa PBK ya kawan pajak ya. Nah, kemudian terakhir di PMK 242 yang berubah di PMK 81 adalah terkait angsuran ya, angsuran dan Angsuran. penundaan Mbak Baik, Ayu. angsuran, ya. Penundaan terkait pembayaran pajak ya, karena kita ngomongnya klaster pembayaran ini. Iya, betul sekali. Itu Mbak Ayu yang pokok-pokok perubahan di PMK 81 yang utamanya terkait perubahan dari PMK 242 ya. Iya. Nah, kalau tadi bicara tentang jatuh tempo pembayaran nih, Iya, Mbak. ini jenis apa saja yang berubah nih dan Oke. kapan ini harus Iya. menyetor ya kawan Mm-mm, pajak? betul. Jadi di PMK 81 di sana diatur jatuh tempo pembayaran dan pelaporan. Kita sampaikan yang pembayaran ya Pembayaran sekarang. dulu ya. Nah, kalau untuk yang berubah kawan pajak, yang paling kelihatan mungkin di pemotongan pemungutan ya. Iya. Mungkin saya sebutkan semua aja ya, karena Boleh. termasuk juga ada yang nggak berubah, tapi biar sekalian ya. Iya, Nah, yang pertama terkait PPH. PPH. PPH pemotongan pemungutan mulai dari pasal 15, pasal 4 ayat 2, pasal 21, 22, 23, nah, 26. Nah, itu berubah kawan pajak dari sebelumnya tanggal 10 bulan berikutnya jadi tanggal 15. Jadi harapannya bisa lebih memberikan waktu ya buat Iya. kawan pajak ya, untuk agar tidak terlambat setornya ya, itu masih ada tambahan waktu 5 hari kawan pajak. Kemudian berikutnya mungkin yang masih di PPH sekalian saja, itu kalau yang berubah dulu itu terkait PPH migas Mbak Ayu. PPH PPH migas, migas juga iya. berubah. Kemudian yang berubah juga itu PPN terutang untuk barang tidak berwujud dan jasa luar negeri, itu juga Iya, jadi tanggal 15. Jadi ini tanggal 15 semua Mbak Ayu. betul. Kemudian juga terkait bea materai yang dipungut oleh pihak lain. Kemudian yang familiar juga PPN KMS kawan pajak, itu juga tanggal 15 ya. Kegiatan membangun sendiri ya. Betul. Iya. Kemudian pajak karbon yang Nah. dipungut itu juga tanggal 15. Jadi biar gampang kawan pajak. Biar gampang Kalau dulu mengingatnya ya. kalau dulu ada yang tanggal 10, Nah. ada yang tanggal 15, sekarang Iya. tanggal 15. Jadi Nah, ingat-ingatnya lebih mudah ya. lebih mudah. Tanggal Terus 15. pertanyaannya yang selain itu yang bukan tanggal 15 yang mana gitu ya. Nah, itu mungkin yang kawan pajak perlu perhatikan, pajak yang lain yang selain tanggal 15 adalah PPN kawan pajak ya. PPN. Nah, PPN yang bukan barang tidak berwujud tadi ya. Iya. Nah, itu tetap akhir bulan berikutnya. Akhir Jadi bulan bukan berikutnya. dia ikut maju ya kan pajak Iya. ya, tapi tetap akhir bulan berikutnya. Jadi bulan Akhir berikutnya. bulan Ini berikutnya ya. perlu di UMN ya, Iya, agar tidak terlambat Mbak Ayu. betul. Ya, karena resikonya ada resiko terlambat Iya, di tapi sana. mungkin kalau instansi pemerintah jadi lebih panjang ya dibandingkan sebelumnya. Kita jadi kalau sebelumnya Mbak Ayu, mereka batas bayarnya untuk PPN Mbak Ayu, termasuk juga PPH di PMK 59 2022 itu adalah kalau mekanismenya langsung LS itu pada hari yang sama dengan saat pembayaran, Iya. tanpa melihat masa pajaknya Mbak Ayu. Jadi meskipun misalnya sudah masa pajaknya Maret tapi baru ada pencairan pembayaran ke rekanan misalnya Mei, itu dia pada hari yang sama di bulan Mei dia tidak terlambat. Oke. Tapi kalau sekarang ya, kalau masanya Maret berarti paling lambatnya otomatis akhir April Mbak Ayu. 30 Jadi itu yang April perlu ya. diperhatikan ya kawan pajak ya. Kemudian tadi yang belum disebut mungkin PPh pasal 25, angsuran pasal 25, Betul. kawan pajak sama PPh UMKM masih sama, Iya. tanggal 15 nggak berubah. Nggak Iya. berubah. Nah, kalau untuk SPT tahunan ini Oke. berubah atau tetap ini? Kalau SPT tahunan itu masih sama kawan pajak, jadi
Untuk SPT tahunan orang pribadi masih 3 bulan ya, 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Kalau Iya. untuk SPT tahunan badan tetap 4 bulan baik Tetap setelah 4 bulan, berakhirnya ya. tahun pajak. Kemudian di PMK 81 ini juga diatur yang baru terkait SPT tahunan pajak karbon. Oh iya, Ya, ini hal disamakan baru ya ya, bagi disamakan kawan pajak pembayarannya ya. dengan SPT tahunan badan. Iya. Betul. Baik. Kemudian mungkin satu lagi Mbak Ayu biar Iya. nggak lupa. Jadi mungkin yang penting juga yang banyak ditanyakan oleh kawan pajak semua, wajib pajak itu adalah bagaimana kalau jatuh temponya pada hari libur. Oh iya, Iya. itu cukup penting ya. Iya, jadi kalau jatuh temponya hari libur, misalnya hari libur Sabtu Minggu, Iya. hari libur nasional, Atau cuti bersama, iya. pemilu ya. Nah, Itu kan libur ya kawan pajak ya. betul. Jadi kalau jatuh temponya hari libur, kalau pembayaran massa baik PPh atau PPN itu bisa ke hari kerja berikutnya. Mundur 1 hari Betul, kerja iya. berikutnya ya. Tapi kalau tahunan baik pribadi maupun badan tidak, tetap fix 31 Maret dan 30 April. Iya, Oke, itu iya. yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan oleh kawan pajak ya. Jadi kalau untuk setoran massa, jika jatuh temponya itu jatuh di SPT tahunan tetap. Iya, baik. Kalau tadi sudah kita bahas tentang jatuh tempo pembayaran. Nah, sekarang kita beralih ke sarana pembayaran ya, yang tadi diinfokan bahwa mengalami perubahan juga. Betul, Mbak Ayu. Saya bergeser ke Mas Adi nih. Oke. Apa saja nih sarana pembayaran yang bisa digunakan oleh kawan pajak semua nih untuk menyetor pajak nih? Oke, baik. Sebenarnya untuk sarana pembayaran nggak banyak berubah ya, kawan pajak ya. Yang pasti sarana pembayaran itu melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh collecting agent-nya. Iya. Nah, disetor menggunakan NPWP dari wajib pajak masing-masing. Kalau dulu kan kita bisa buat kode billing pakai NPWP lawan transaksi. Iya. Kalau sekarang kan diatur menggunakan NPWP masing-masing, jadi nggak bisa Masing-masing. pakai NPWP sendiri. Nah, untuk sarana penyetorannya itu bisa menggunakan yang pasti SSP, itu untuk perpajakan, dan Iya. bea meterai. Bea meterai. Iya. Itu yang digunakan untuk penyetoran bea Bea meterai. meterai, iya. Kemudian ada juga sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Apa saja nih contohnya? Yang dipersamakan dengan SSP itu ada bukti penerimaan negara, Iya. kemudian SSPCP, ini biasanya untuk pembayaran di bea cukai. Oke. Kemudian ada bukti pemindah bukuan. Bukti Nah, pemindah itu juga bisa bukuan. untuk sarana Iya. pembayaran. Kemudian ini yang baru ini ada surat perintah pencairan dana. Surat SP2D. perintah pencairan dana. SP2D Oke. yang sah apabila divalidasi oleh sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Oke. Ini Kemudian, biasanya instansi pemerintah mungkin yang sering bersinggungan betul. dengan SP2D ini ya. Betul sekali. Kemudian ada bukti penerimaan pajak lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Oke. Nah, yang berubah lagi itu kalau dulu SSP itu kan satu SSP untuk satu pembayaran jenis pajak gitu. Misalnya kita mau bayar PPh pasal 23 atas jasa pun SSP-nya beda kan. Iya. Nah, kalau di setelah Cortex ini satu SSP itu bisa untuk banyak pembayaran, multiple bisa. Misalnya dulu unifikasi itu kan dibagi-bagi, kita mau bayar 4 sendiri, 23 sendiri. Iya. Nah, itu kita sekarang bisa satu SSP. Sekarang aja. bisa jadi Mm-mm. satu gitu ya. Untuk tagihan pajak juga. Mm-mm. Kalau dulu kan satu SSP satu produk hukum. Iya. Kalau sekarang bisa borongan untuk satu SSP. Jadi Bisa lebih borongan. lebih memudahkan. Jadi Transfernya misalnya sekali aja. Sekali aja. Iya, jadi misalnya mungkin kawan pajak bisa lihat di data, mungkin ada tunggakan beberapa ini. Mau bayar nih semuanya nih. Kalau dulu kan satu-satu ya Iya. perlu dibuatkan. Sekarang bisa cukup satu ya Mm-mm. dalam satu kode billing ya. Iya. Nah, kalau tadi kan sudah ya untuk syarat sahnya juga ada ya. Kalau yang tadi bukti penerimaan negara sama SSP kan disahkannya kapan tadi? Untuk SSP sama bukti penerimaan negara sah jika sudah keluar NTPN. NTPN ya. Iya. Nah, itu yang penting ya. Mm. Ya,
Dan sekarang mungkin juga dengan adanya Kortek, kawan pajak terbantu ya. Jadi tidak perlu lagi menginput NTPN di SPT-nya. Betul Ya, sekali. itu yang salah satu hal yang menguntungkan bagi kawan pajak ya, bisa dinikmati keunggulan dari Kortex ini. Betul Mbak Ayu. Mm-mm. Kadang dulu itu ini O atau 0 atau Nah, Ki atau betul ya sekali. itu kadang Iya, susah ya Mbak kadang Ayu. cetakan yang dengan printer yang apa dot matrix itu kan jadi bias ya, Iya. jadi nggak jelas. Nah, baik, tadi untuk jatuh tempo pembayaran sudah, sarana juga sudah. Nah, hal baru ini yang ada di Kortex nih, tadi disampaikan ada deposit pajak ini. Betul. Nah, ini juga pernah kita bahas juga di jackpot sebelumnya ya, tentang betul pengenalan sekali, iya. Kortex. Nah, mungkin bisa diulas kembali nih Mas Adi ini, yang tentang deposit pajak ini seperti apa? Baik. Jadi deposit pajak itu fitur baru Mbak Ayu ya dan kawan pajak sekalian. Jadi selama ini kita belum pernah nih ada fitur deposit pajak. Iya. Jadi itu deposit pajak itu fitur baru agar kawan pajak dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum kewajiban perpajakannya timbul. Oke, jadi setoran Kayak- di muka begitu kayak ya. kita bayar Mungkin. dulu, kita masukin ke kantong dulu lah gitu. Nanti baru kalau pembayaran kita udah ada yang terutang, kita tinggal pindahin itu tadi dari deposit ke pajak yang terutang itu. Konsepnya mungkin sama kayak electronic money lainnya ya, yang secara umum betul, sudah betul. lebih dulu ada ya. Heeh. Ya. Nah, kalau tentunya kan lebih memudahkan ya dengan Betul. adanya fitur deposit ini. Nah, bagaimana caranya kawan pajak untuk menggunakan atau mengisi dari deposit pajak itu? Baik. Jadi untuk kita mengisi atau top up, bahasa kerennya top Betul, up ya. istilahnya top Heeh. up. Jadi kita bisa melalui sistem penerimaan negara, melalui yang pertama biasa kita pakai kode billing biasa, Store, store ya. seperti kita melakukan pembayaran pajak yang lainnya. Mhm. Kemudian juga bisa melalui pemindah bukuan. Pemindah bukuan, baik. Kemudian yang terbaru ini, jika kita ada misalnya saya punya SPTLB, terus saya mengajukan pengembalian. Mhm. Nah, jika ada sisanya yang setelah dikompen dengan utang pajak, kawan pajak bisa memilih untuk dimasukkan ke deposit pajak Oke. ataupun ditransfer ke rekening. Iya. Nah, jika ingin dimasukkan ke deposit pajak, nanti maka sisa itu akan masuk ke deposit pajak. Langsung Betul. otomatis ya, Langsung nanti otomatis, masuk ya, betul. tanpa kawan pajak mengajukan permohonan begitu ya. Langsung Oke, otomatis. iya. Baik, nah kalau deposit tadi digunakan oleh kawan pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya, nah ini apakah bagaimana dengan tanggal pengakuan pembayarannya? Baik. Jadi untuk tanggal pengakuan pembayaran untuk yang melalui bukti penerimaan negara berarti saat tanggal yang tertera di penerimaan bukti negara itu itu kan ya. ada tanggal, itu Oke, tanggal depositnya. ya. Kemudian untuk bukti PBK itu nanti ya itu tanggal PBK-nya Mbak Ayu. Iya. Kemudian untuk sisa kelebihan pajak atau sisa imbalan bunga itu saat tanggal terbit SKP KPP-nya. SKP KPP, surat keputusan ini pengembalian Kelebihan kelebihan pembayaran pajak ya, ya. kawan pajak. Iya. Oke, jadi diharapkan dengan adanya fitur ini kawan pajak lebih mudah ya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Betul, ada pilihan Mbak Ayu Ada ya. pilihan, Iya. betul. Jadi mungkin misalnya belum selesai hitungan, tapi mungkin setor dulu biar aman gitu ya. Biar nggak terlambat store ya. Betul. Nah, kalau dulu ya, ini namanya manusia pasti kadang ada salah ya. Misalnya ada kawan pajak yang dulu ada salah setor ini. Dulu kan ada pemindah bukuan, gitu Betul, kan. Mbak. Nah, bagaimana dengan ketentuan baru ini terkait dengan pemindah bukuan sekarang ini? Jadi di PMK 81 kan pajak untuk pemindah bukuan hanya bisa dilakukan terhadap 4 kriteria Mbak Ayu, gampangannya 4 kriteria. 4 kriteria Iya, saja ya. yang bisa dipindah bukukan. Iya. Yang pertama itu atas deposit pajak. Jadi Deposit deposit pajak. pajak ini kan memang belum terikat pajak secara khusus ya. Ini masih bebas gitu ya kawan pajak ya. Mau dipindah bukukan boleh, mau
minta kembali juga boleh Mbak Oh, Ayu, bisa seperti ya. itu, betul. Dan untuk pindah buku dari deposit pajak ini dia otomatis, maksudnya tidak ada penelitian kawan pajak, jadi nggak ada penelitian dari KPP, jadi langsung gitu ya. Otomatis begitu Betul. ya. Yang paling sering itu pada waktu kita mau bayar dan lapor SPT ya, kita punya saldo deposit misalnya, Iya. itu nanti dia akan pindah buku secara otomatis. Oke. Iya Mbak Ayu, jadi nggak ada proses penelitiannya seperti itu. Iya. Itu yang pertama. Jadi yang bisa di PPK adalah deposit pajak kawan pajak. Yang kedua yang bisa di PPK adalah setoran dari PPh final pengalian tanah bangunan yang belum divalidasi Mbak Ayu ya. Yang belum divalidasi ya. Jadi ya. belum ada validasi PHTB-nya Mbak Iya. Ayu ya. Nah, itu bisa di PPK kawan PPK. pajak ya. 411 128 402. 402 ya. Kemudian yang ketiga adalah penyetoran di muka untuk bea materai ya. Ya, ini mungkin nggak terlalu familiar ya. Iya, mungkin yang belum biasanya- ya yang belum untuk top up saldonya ya, Iya. itu masih bisa di PBK kawan pajak. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Kayaknya ini banyak ya kayaknya, tapi sepertinya banyak. Kayaknya bisa masuk sini deh. Tapi kok nggak bisa diajukan PBK Mbak Ayu. Ternyata nanti untuk kriteria yang keempat ini ada batasannya. Ada Mbak Ayu. batasannya. Ya, batasannya juga banyak gitu. Nah, itu. Itu yang menyebabkan jadi nggak lebih- bisa PBK. Nah, Ya, betul, jadi terbatas iya. sekali. Jadi terbatas ya. Nah, itu apa saja nih? Jadi yang pertama mungkin saya bahas dari yang paling familiar aja ya, Iya. yang paling familiar. Jadi yang pertama adalah pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT massa. Itu secara umum yang paling umum ada dua. Iya. Yang pertama 411125 atau 126100 atau angsuran pasal 25 ya, itu kan kita bayar dianggap sebagai lapor ya. Iya. Kemudian yang kedua 411128 420. Jadi setoran PPh final UMKM. Nah, itu Iya. adalah yang pertama yang tidak bisa di PBK, ya. Iya. Ya. Sudah dikunci ya. Dikunci ya. Jadi jenis untuk pembayaran pajaknya. untuk pembayaran yang dia dianggap sebagai pelaporan SPT massa nggak bisa. Iya. Kemudian yang kedua pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dari penyampaian SPT massa. Nah, ini yang banyak ini juga kawan banyak pajak. yang terjadi ya biasa Iya. sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah SPT massanya ini nggak akan bisa terlapor kalau nggak ada ini gitu. Betul. Berarti apa? Berarti SSP untuk pasal 21, Iya. pasal 22, 23, 26, 4 ayat 2, 15 dan PPN kawan PPN, pajak. Jadi betul. semuanya ya. Hampir semuanya, betul. Semuanya. Karena itu adalah untuk penyampaian SPT massa. Dia Betul. sebagai bukti bayar pelunasan pajak terutangnya, Mbak Ayu. Iya. Jadi itu bagian dari SPT massa dan ternyata di PMK 81 dikunci tidak bisa PBK. Dari dua ini aja sudah hampir semuanya iya, ya. dia habis Sudah nih. hampir semuanya. Iya. Kemudian berikutnya masih ada 4 lagi sebetulnya. Yang pertama adalah pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ini contohnya mungkin kalau kita impor ya, PPN impor seperti itu kan pajak ya. Itu SSP-nya dipersamakan dengan faktur. SSPCP tadi Iya, ya, seperti yang betul, dijelaskan Mas iya. Adi ya. Kemudian pembayaran atas penyetoran bea materai kecuali yang di awal tadi Iya. yang apa namanya Di muka. setoran di muka Setoran bea di materai muka yang bea materai. belum digunakan untuk top up ya. Iya. Nah, kalau sudah digunakan untuk top up otomatis nggak bisa PPK juga. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah pembayaran yang kode billingnya diterbitkan oleh sistem billing selain dari DJP, itu juga nggak bisa Mbak Ayu. Iya. Iya. Terus yang terakhir adalah pembayaran yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang dalam produk hukum. Jadi kalau kita bayar ketetapan misalnya STP, SKP, putusan banding, keberatan dan lain-lain kawan pajak dan itu memang nilainya sudah sesuai, itu tidak bisa di PPK. Tapi kalau ada lebih, ya lebih ini bisa. Ya. Jadi lebih yang belum dipakai untuk pembayaran produk hukum itu mungkin jadi salah satu dari sedikit yang masuk kriteria keempat tadi. Oke, Padahal kriteria keempat kan kayaknya banyak ya, Iya. tapi ternyata sedikit sebetulnya. tapi belum misalnya mungkin setornya double gitu ya, itu bisa ya. Bisa,
setornya ya. double. Double Ya, misalnya. Nah, kalau tadi kan PBK-nya sudah dikunci ya, jadi Betul, Mbak. jadi lebih Sedikit. sedikit ya, jadi terbatas kawan pajak untuk mengajukan PBK. Nah, Betul. Jadi nah, contohnya Mbak Ayu, mungkin kalau dulu pekerjaan kami itu yang paling banyak PBK kawan pajak. Sekarang nggak ya, ada. permohonannya banyak ya. Apalagi mungkin yang jumlah wajib pajaknya yang Banyak, yang besar. ratusan ribu ya. Nah itu jadi penyelesaian yang paling tinggi ya. Iya, Permohonannya jadi paling tinggi di penyelesaian setiap administrasi KPP ya. perpajakan yang paling banyak di KPP Iya, gitu ya. betul sekali. Nah, Sekarang nggak ada. nah kalau terbatas gitu, nah ini apa masih ada ini Ya, jadi sarana bagi kawan pajak nih Mm-mm. kalau ternyata juga memang masih ada yang salah nih Iya, tapi nggak betul. bisa PBK. Mm-mm. Nah ini apa yang bisa dilakukan kawan betul. pajak? Jadi misalnya kawan pajak ada salah setor atau ada lebih setor di unifikasi yang Iya. nggak bisa muncul lebih bayar di sana, nggak bisa kompen, Betul. nggak bisa PBK sekarang, terus gimana gitu? Iya. Apakah harus diikhlaskan? Diikhlaskan, Enggak ya kawan pajak ya. Kalau iya. diikhlaskan boleh sebetulnya. Cuman kalau enggak, kawan pajak masih bisa ada sarananya. Ini salah satu yang dulu mungkin tidak familiar dan mungkin tidak banyak dilirik. Nah, sekarang jadi cukup favorit, banyak iya. ya, jadi favorit. Jadi favorit mau nggak mau ya. Ya, kalau dulu kan kalau pengembalian yang dikenal kan restitusi, Betul. pengembalian pendahuluan ya, Iya. Mbak Ayu ya. Nah, kalau sekarang bintangnya adalah pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang kawan pajak. Nah. Jadi sekarang solusinya untuk yang tidak bisa PBK adalah pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang. Oke, ya nanti lebih lanjut nanti bisa kawan pajak konsultasi ke kami ya nanti Boleh. di helpdesk ataupun chat WA ya. Iya. Nah, saya beralih ke Mas Adi kembali ini. Misalnya ini ada kawan pajak yang mungkin usahanya sedang turun atau mungkin dananya terpakai untuk yang lain ini. Nah, apa ada fasilitas ini yang bisa untuk meringankan kewajiban kawan pajak yang bisa digunakan? Baik, DJP sebenarnya ya maka ada sarana untuk namanya angsuran dan penundaan pembayaran pajak. Angsuran dan penundaan pembayaran pajak. Nah, ini bagaimana ini? Bisa Jadi dijelaskan? iya, untuk angsuran dan penundaan pembayaran pajak itu ada dua. Jadi hanya untuk PPh pasal 29 atau di SPT tahunan sama dengan utang pajak. PPh 29 atau SPT tahunan dan hutang pajak Betul, saja ya, itu yang iya. perlu di garis bawah ya kawan pajak. Kemudian syaratnya untuk yang angsuran atau penundaan PPh pasal 29 itu kawan pajak harus mengajukan permohonan sebelum batas waktu penyampaian SPT terlewati. Oke. Misalnya untuk SPT orang pribadi ya sebelum akhir Maret, kalau wajib pajak badan sebelum akhir April. Iya. Kemudian juga harus memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud. Jaminan ya. Ini yang perlu misalnya kalau mau diingat-ingat mobil juga ya dijaminkan BPKB mobil. Oh iya. Iya. Supaya permohonan nanti bisa disetujui begitu betul. ya permohonan Dan angsuran, untuk ya. permohonan itu batas waktu penelitiannya cukup singkat, yaitu 3 hari kerja. 3 hari kerja. Betul. Jadi jika dianggap kalau sudah lebih dari 3 hari dianggap diterima. Dianggap diterima. Jadi 3 hari kerja saja ya. Iya, 3 hari kerja setelah tanda terima diterima apa kita Tanda kan terima, dapat BPS. tanda terima, dapat Betul. tanda terima ya kawan pajak atau BPS. Nah, itu. Kemudian jika untuk utang pajak, jadi kawan pajak dapat mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran itu sebelum permohonan lelang diajukan Oke. oleh pejabat. Iya. Kemudian jika tadi untuk penundaan PPh pasal 29 cukup dengan jaminan dokumen wujud, tapi juga untuk utang pajak ini jaminannya harus berupa fisik. Fisik dari asetnya fisik ya. dari asetnya. Oh ya, baik. Kalau tadi mobil cukup BPKB, nah kalau ini mobilnya harus dibawa. Ditaruh Dibawa ke kantor pajak gitu ya. Ya. Kemudian jaminan itu harus diserahkan maksimal 3 hari kerja setelah permohonan disampaikan. Gitu. Jadi misalnya permohonan disampaikan
hari Senin, berarti hari Rabu jaminannya sudah harus kami terima. Oke, ya baik. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir ya apabila ada kesulitan likuiditas, masih bisa memanfaatkan fasilitas untuk angsuran ya, mengangsur atau juga menunda pembayaran pajaknya. Kalau untuk yang utang pajak tadi penelitiannya 7 hari kerja. 7 hari kerja, Iya, ya cukup 7 hari kerja. singkat juga ya kawan pajak. Dan kalau misalnya terlambat diterima ya. Dianggap diterima. Dianggap diterima. Iya, baik. Jadi mungkin sudah ini ya, banyak ya tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mas Fani tadi di awal untuk pokok-pokok perubahan ini sudah kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, mungkin tak terasa ya udah lebih dari 30 menit kita menemani kawan pajak di sore hari ini. Betul. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Mas Fani atau Mas Adi mungkin. Silakan. Sebetulnya closingnya ini pesanan ini ya. Pesanan ya. Saya bacain aja ya. Jadi untuk kawan pajak semua, jadi kami menghimbau kepada kawan pajak untuk waspada ya, waspada terkait penipuan ya yang mengatasnamakan DJP. Ini tadi juga ada, hari ini aja juga ada beberapa yang laporan ke saya pada waktu tadi di Helpdesk juga di ada yang Helpdesk, menyampaikan juga. Iya. Jadi penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak maupun pejabat atau pegawai DJP, mohon kawan pajak untuk berhati-hati ya. Utamanya jangan sembarangan klik ya. Kalau misalnya dari WA atau SMS jangan sembarangan untuk diklik tautan atau lampirannya. Takutnya nanti malah ada aplikasi yang bisa menarik Iya, betul. dana Ada hal-hal kawan yang pajak tidak ini diinginkan ya. terjadi Betul. nanti ya. Jadi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kawan pajak, maka kawan pajak sebaiknya melakukan klarifikasi dulu ya. Yang pertama pasti klarifikasi ya kawan pajak ya. Biasanya contohnya apa nih yang biasa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu ya. Iya. Itu biasanya mereka mengklarifikasi terkait konfirmasi data perpajakan, pemadanan NIK NPWP ya, kemudian implementasi aplikasi Kortek atau bisa juga terkait mutasi promosi pejabat DJP. Ya, jadi kalau yang sering juga itu bahkan ada yang telepon juga Mbak Ayu. Iya, Telepon kemarin juga. saya kebetulan ya yang pas WA ya, yang Betul. jaga WA itu ada kawan pajak yang menyampaikan ada menerima chat WA gitu ya. Jadi ada pemberitahuan untuk melakukan perubahan data. Betul, dan itu di bawahnya tuh ada nama orang gitu ya sebagai pegawai mengaku sebagai pegawai DJP. Dan itu kontaknya biasanya kan ada juga logo kita ya DJP ya, nomornya itu, dan memang mengatasnamakan DJP untuk melakukan perubahan data. Ada lampiran filenya dan biasanya juga diikutin dengan di telepon ya, di telepon secara masif biasanya. Ya, benar-benar sistematis Mbak. Iya, di telepon supaya melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Betul. Ya. Nah, jadi apabila kawan pajak menerima hal-hal yang seperti itu kan pajak ya baik melalui pesan di WA, SMS, email atau telepon, harap kawan pajak untuk melakukan klarifikasi konfirmasi ya, atau melaporkan ke saluran pengaduan yang tersedia. Kawan pajak bisa ke kantor pajak terdekat, ke Kering Pajak 1500200, ke email pengaduan @pajak.go.id, ke akun Twitter di @kring_pajak, situs https://pengaduan.pajak.go.id, atau live chat pada situs pajak.go.id kawan pajak ya. Atau juga bisa ke WA kami ya Mbak Ayu ya. Bisa, konfirmasi dulu ke kami, jangan langsung mudah percaya Mbak Ayu. Iya, betul sekali. Ya, apalagi gitu ya. kalau satu lagi yang perlu kawan pajak cek itu misalnya kalau dari email atau apa dilihat domainnya. Betul. Ya. Kalau domainnya pajak pasti @pajak.go.id ya. Iya. Jangan
add apa di situ ada @pajak.go.id masih add apa lagi gitu, misalnya add Gmail atau add Kadang apa gitu kadang Mbak, ya, mungkin ditambahkan. pajak tapi P-nya 2. Betul, Iya, ya. pokoknya kadang Atau seperti .co ya, biasanya mengelabui ya, .co. sangat ini terjadi hal yang tidak diinginkan dan Jadi konfirmasi dulu iya, ya Mbak, silakan ya. konfirmasi dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang Tidak merugikan diinginkan. nantinya. Betul, seperti itu Mbak Ayu. Iya, baik. Oke, terima kasih atas pesan yang disampaikan. Semoga ini nantinya bermanfaat juga ya bagi kawan pajak. Selalu tetap Amin. waspada dimanapun berada. Silakan konfirmasi apabila menerima pesan ataupun email yang mungkin mencurigakan ya. Betul. Iya, baik. Kawan pajak, sekian dari bincang-bincang pajak kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan semakin baik ke depannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Fani dan juga Mas Adi Sama-sama ini Mbak. Sama-sama. sudah meluangkan waktu untuk menemani kawan pajak berbagi ilmu ini tentang perpajakan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada kawan pajak yang telah bergabung bersama kami. Saya juga mewakili tim, mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan yang mungkin tidak disengaja ya oleh kami. Nah, nantikan jackpot atau bincang pajak kami berikutnya dengan tema yang tentunya lebih menarik ke depan. Saya Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi